Di suatu hari, ada seorang ibu yang terlihat tengah memberikan hadiah sebuah mobil kepada putrinya yang bernama Zoe. Zoe sendiri merupakan gadis yang memiliki masalah tidak bisa mendengar dan berbicara karena kondisi bawaannya yang sudah cacat dari lahir. Beberapa hari kemudian, Zoe berencana untuk melakukan perjalanan ke wilayah Tenggara Amerika, guna menemui kekasihnya yang bernama Dan. Mengetahui hal itu, ibu Zoe pun terlihat sangat keberatan, karena ia khawatir Zoe akan kesulitan untuk meminta bantuan jika nantinya hal itu dibutuhkan. Kekhawatiran itu muncul karena wilayah Tenggara Amerika terkenal dengan sarangnya para penjahat. Namun, dengan kegigihannya, Zoe pun berusaha untuk meyakinkan ibunya kalau nantinya semua akan baik-baik saja. Singkat cerita, Zoe telah memulai perjalanan tersebut. Ia mengawalinya dengan memberi kabar pada Dan jika dirinya tengah dalam perjalanan. Alhasil, setiap 1 jam sekali, Zoe pun singgah untuk berfoto dan mengirimkannya pada Dan, agar ia tidak merasa khawatir dan selalu mengetahui posisi terakhirnya. Saat Zoe telah memasuki wilayah New Mexico, ia menyempatkan diri untuk singgah sejenak di sebuah toko yang menjual souvenir khas milik suku Indian. Toko tersebut milik seorang pria dari suku Indian yang bernama Grey Wolf. Setelah itu, ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Namun, saat ia tengah asik berkirim pesan, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh kemunculan seorang pria asing yang dalam keadaan terluka dan tengah berdiri di tengah jalan. Tak jauh dari tempatnya itu, Zoe juga melihat ada seorang pria Indian yang tengah dikejar dan akhirnya dihabisi oleh sekelompok pria misterius. Karena curiga kalau orang yang ada di depannya akan memiliki nasib yang sama, Zoe pun memberanikan diri untuk menolongnya. Namun sayangnya, para pria itu berhasil menghadang Zoe, dan dengan cepat mereka juga membunuh pria yang coba diselamatkan oleh Zoe. Pria-pria ini bernama Trey, Jed, Creed, dan West. Merasa dirinya berada dalam bahaya, Zoe pun memutuskan untuk segera kabur. Namun sialnya, saat Zoe mencoba untuk kabur, Trey melepaskan tembakan ke arah Zoe dan berhasil mengenai kakinya. Setelah itu, mereka dengan cepat membawa Zoe ke rumah Trey. Di dalam rumah tersebut, terlihat ada seorang wanita tua yang merupakan ibu dari Trey. Saat mereka tengah asik mempermainkan Zoe, salah satu rekan mereka yang bernama Cody terlihat datang. Setelah itu, West memerintahkan mereka untuk segera menghabisi serta membuang tubuh Zoe. Namun, Jed malah tidak setuju dan mengajak temannya yang lain untuk menggagahi Zoe. Di tempat lain, karena Zoe lama tak memberi kabar, Dan pun mulai khawatir. Dengan melihat foto terakhir yang ada di ponselnya, Dan pun berinisiatif untuk menghubungi polisi setempat. Malam harinya, Trey terlihat menemui Zoe kembali. Saat itu, dengan sombongnya Trey mengungkapkan jika dirinya adalah keturunan dari seorang brigadir jenderal bernama Joseph Rodman West. Seorang komandan perang Amerika yang telah banyak membunuh suku Apache pada ratusan tahun yang silam. Setelah itu, Trey menunjukkan sejumlah koleksi tengkorak suku Apache yang berhasil dihabisi oleh kakek buyutnya, di mana salah satu dari koleksi tersebut merupakan tengkorak milik kepala suku Apache yang bernama Mangas Coloradas. Selang beberapa menit, West datang kembali untuk menyampaikan niatnya untuk segera menghabisi dan membuang tubuh Zoe. Karena ia khawatir jika nanti Zoe dikabarkan menghilang, media akan heboh memberitakan kasusnya. Dan keberadaan Zoe di tempat itu akan sangat merugikan mereka. Sayangnya, Trey masih bersikeras untuk tetap menyekap Zoe sebagai pelampiasan nafsunya. Namun, Trey pada akhirnya bersedia untuk mengikuti kemauan West asalkan West mampu mengalahkannya dalam sebuah permainan kartu. Sementara itu, dalam keadaan kedua tangan yang terikat, dengan gigihnya Zoe berusaha untuk melepaskan diri. Akhirnya Zoe pun berhasil untuk melepaskan ikatannya dan kabur. Namun pada waktu yang bersamaan, West ternyata berhasil mengalahkan Trey. Sehingga mau tidak mau, Trey pun memperbolehkan West untuk segera mengeksekusi Zoe. Begitu West keluar dari rumah, dia mendapati Zoe yang telah berhasil kabur. Alhasil ia pun segera mengejar Zoe dan dengan cepat menghabisinya. Sayangnya, tindakannya itu secara tak sengaja terlihat oleh adik Trey yang bernama Skeeter. Keesokan harinya, Dan terlihat tengah berangkat menuju ke New Mexico. Sedang di tempat lain, Grey Wolf yang tengah berjalan-jalan bersama anjingnya tak sengaja menemukan tubuh Zoe yang telah terkubur. Dengan cepat, Grey Wolf pun mencoba untuk memberi Zoe air minum sembari mengucapkan mantra aneh milik suku Indian.
Setelah itu, Grey Wolf segera membawa tubuh Zoe menuju tempat pemakaman rahasia milik suku Apache. Setibanya di sana, dia langsung membalut luka Zoe menggunakan ramuan tradisional. Lalu, ia melakukan sebuah ritual khusus dari suku Apache yang biasanya dilangsungkan untuk mengetahui penyebab dari kematian seseorang. Dan juga bertujuan untuk memasukkan kembali roh orang yang baru saja meninggal, jika rohnya sendiri belum pergi jauh dari jasadnya. Dalam ritual itu, Grey Wolf pun berhasil melihat seluruh kejadian buruk yang telah menimpa Zoe. Bahkan, ia juga mendengar ucapan Trey mengenai dirinya yang masih keturunan dari Brigadir Jenderal Joseph Rodman West, dan juga pernyataannya mengenai keluarganya yang masih menyimpan dengan baik tengkorak milik sang kepala suku Apache itu. Sedangkan, menurut kepercayaan dari suku Apache, jika ada orang yang mati dan jasadnya belum dimakamkan secara layak, hal itu akan menyebabkan roh orang tersebut tidak pernah bisa mencapai alam baka. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja tubuh Zoe bangkit dan perlahan melayang. Terdengar juga dari mulut Zoe yang mengucapkan suatu kalimat berbahasa Indian dengan suara yang cukup mengerikan. Dan ternyata, dari ritual yang telah dilakukan oleh Grey Wolf bukannya roh dari Zoe sendiri, melainkan roh dari sang kepala suku yang malah berhasil memasuki jasad Zoe. Menyadari hal itu, dengan cepat Grey Wolf mencoba menyemburkan sebuah serbuk yang menyebabkan Zoe roboh kembali. Namun, beberapa jam kemudian, Zoe ternyata bangkit kembali dari kematiannya. Ia terlihat sangat bingung dan dengan langkah terseok-seok, ia berusaha untuk berjalan menyusuri kota. Hal itu berhasil membuatnya sampai ke sebuah telepon umum. Dan dengan nomor darurat yang ada, Zoe mencoba untuk meminta operator agar panggilannya disambungkan ke Dan. Walaupun sangat berat untuk mengucapkan nama Dan, pada akhirnya Zoe pun berhasil melakukannya. Dengan cepat, operator telepon yang tengah bertugas pun segera menyambungkan teleponnya ke Dan. Di tempat lain, Dan terlihat tengah mengangkat telepon. Di saat mendengar adanya suara seorang gadis yang bergumam tidak jelas, ia pun langsung menyadari jika suara itu adalah suara Zoe. Thank God you're all right. Karena Zoe menelpon dengan menangis ketakutan, Dan pun langsung mematikan teleponnya dan segera menghubungi operator untuk melacak posisi dari Zoe saat tengah melakukan panggilan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Zoe akhirnya berhasil menemukan seorang polisi. Ia pada awalnya berniat untuk meminta bantuan. Namun betapa terkejutnya Zoe saat ia menyadari jika polisi yang ia temukan adalah Jet, yakni salah satu dari anggota komplotan yang telah menyiksanya tempo hari. Dengan dendam dan amarahnya, Zoe pun diam-diam mengikuti Jet ke dalam sebuah bar. Setibanya di sana, salah seorang anggota kepolisian ada yang terlihat mencoba untuk memberitahu Jet perihal kedatangan Zoe yang sangat mencurigakan. Namun, dengan tatapannya yang sangat menyeramkan, Zoe langsung menyerang dan menghabisi Jet dengan sangat brutal. Satu jam kemudian, Dan terlihat telah sampai di lokasi di mana Zoe melakukan panggilan terakhirnya. Di sana ia mendapati ada sejumlah polisi yang tengah berkerumun, dikarenakan adanya peristiwa pembunuhan yang baru saja terjadi. Dengan penuh kekhawatiran, Dan pun langsung menerobos masuk untuk memastikan jika Zoe tidak menjadi salah satu korban dalam insiden tersebut. Melihat hal itu, seorang polisi yang bernama Holt segera menghentikannya. Lalu, Dan pun mencoba untuk menjelaskan jika dialah orang yang telah membuat laporan atas kasus hilangnya Zoe. Setelah itu, Dan juga menambahkan lagi jika 1 jam yang lalu Zoe sempat meneleponnya menggunakan telepon umum yang lokasinya berada tak jauh dari tempat itu. Mendengar penuturan Dan, Holt pun berusaha untuk menenangkannya dengan menjawab jika tak ada satupun korban wanita yang ditemukan dalam insiden tersebut. Setelah itu, ia juga meminta Dan untuk mendatangi kantor polisi keesokan paginya. Tak berselang lama, Trey dan kelompoknya terlihat datang ke sana. Melihat hal itu, Dan yang mengira jika mereka semua adalah warga lokal, mencoba untuk bertanya pada mereka sembari menunjukkan foto Zoe. Ia juga memberitahu mereka kalau 1 jam yang lalu, Zoe sempat menghubunginya. Mendengar penuturan Dan, sontak mereka semua menjadi sangat bingung. Hal itu dikarenakan mereka sangat yakin jika Zoe sudah mereka bunuh. Karena gerak-gerik mereka terlihat sangat mencurigakan, Dan pun mulai merasa curiga kepada mereka semua. West yang juga mulai terprovokasi oleh tingkah laku Dan, mencoba untuk menyerang. Beruntungnya, dengan cepat Holt menghentikannya dan memerintahkan mereka semua untuk segera pulang. Right now, I need you to go home. All of you. Trey, call off your dog. Karena penasaran dengan perkataan Dan, Trey pun meminta West untuk menunjukkan tempat di mana dia telah menguburkan tubuh Zoe.
Di tempat lain, tepatnya di sebuah gudang, Zoe terlihat baru saja terbangun dari tidurnya. Ia terlihat sangat heran di saat melihat adanya kulit batok jet yang saat itu berada di dekatnya. Tak berlangsung lama, ia dikejutkan oleh sebuah tirai penutup perkakas gudang yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Seperti orang yang tengah kerasukan, dengan cepat mata Zoe langsung tertuju pada sebuah busur panah. Di tempat lain, kelompok Trey terlihat telah sampai di kuburan Zoe. Di sana mereka hanya mendapati belatung yang terlihat mengerumuni sisa tubuh dan kulit yang ada di dalam liang kubur. Mereka semua saat itu tak menyadari jika sisa tubuh dan kulit tersebut ternyata adalah bagian tubuh Jet. Kendati demikian, Wes pun yakin jika Zoe tidak mungkin bangkit dari kematian, karena ia berasumsi jika tubuh Zoe harusnya telah dimangsa oleh burung pemakan bangkai ataupun anjing liar. Wild dogs, desert. Where's the body? Hanya saja, karena Jet terbunuh dengan sangat tragis, Trey pun sedikit merasa khawatir. Ia pun segera memerintahkan Creed untuk pulang guna mengemasi barang-barangnya, karena mereka semua berniat untuk segera meninggalkan daerah itu. Singkat waktu, saat Creed telah selesai mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk kembali menemui temannya yang lain. Tiba-tiba saja, saat ia keluar, dia telah mendapati ban mobilnya yang sudah bocor karena anak panah. Oleh sebab itu, dia pun segera menghubungi Trey. Namun sayangnya Trey dan rekan-rekannya saat itu tengah sibuk memindahkan barang. Akhirnya Skeeter yang mengetahui jika ada panggilan masuk segera berinisiatif untuk menerimanya. Dengan kepanikannya, Creed langsung memberitahu Skeeter kalau Zoe tengah berada di sana. Saat itu pula, Zoe yang telah membawa busur panah tiba-tiba muncul dan menyerang Creed tanpa ampun. Wait, no! Please, no! Setelah menyerang Creed, Zoe memutuskan untuk kembali ke gudang. Di sana, Zoe telah mendapati luka-lukanya yang sudah mulai membusuk. Bahkan, saat ia melepaskan cincin tunangannya, kulit jarinya pun ikut terkelupas. Selain itu, parahnya lagi, luka kemarin lusa yang telah dibalut oleh Grey Wolf kini juga sudah mulai dipenuhi oleh belatung. Hal itu tentu saja membuat Zoe sangat histeris. Malam harinya, Grey Wolf dibuat kaget karena tiba-tiba saja ia mendengar suara Zoe yang tengah duduk tertunduk di luar. Setelah itu, Grey Wolf pun menemuinya dan menceritakan pada Zoe bahwa pada saat dia menemukannya, ia sudah lagi tak bernyawa. Ia pun berinisiatif untuk membawa rohnya kembali. Namun, sayangnya roh milik Zoe sudah pergi jauh dari tubuhnya, sehingga saat itu juga Grey Wolf pun berusaha untuk membawanya kembali. Namun, saat roh Zoe berhasil kembali, roh sang kepala suku yang dihabisi oleh keluarga Trey ternyata ada di sana juga, dan memaksa untuk ikut masuk ke dalam jasad Zoe. In any other case, you would have remembered the time I reunited your body with spirit. Saat jiwa dan raga Zoe berhasil untuk bersatu kembali, ternyata hati Zoe juga menerima kehadiran dari roh kepala suku yang memiliki nasib sama dengannya. Akibatnya, Grey Wolf pun tak dapat menolak keinginan roh sang kepala suku. Setelah itu, Grey Wolf juga memberitahu Zoe jika tubuhnya tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Jadi, jika ada dendam di hati mereka yang masih belum terselesaikan, Grey Wolf menyarankan untuk segera menuntaskannya. Sementara itu, di tempat lain, Trey menemukan Creed yang telah tewas terbunuh. Ia pun mulai yakin dengan keberadaan Zoe yang datang untuk menuntut balas dendam. Setelah itu, ia pun memarahi Wes lantaran ia menganggap Wes telah gagal untuk menghabisi Zoe. Unnatural or not, I feel it. I feel it in my bone. Namun Wes mengelaknya karena dirinya yakin telah berhasil membunuh Zoe. Hanya saja, dia merasa ada hal di luar nalar yang telah terjadi pada mereka. Mendengar penuturan Wes, Trey pun merasa buntu dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada ayah Jet. Keesokan harinya, ada seorang wanita tua yang mendapati anjingnya tengah mengubur kulit batok seseorang. Dia pun segera melapor kepada Holt. Setibanya Holt di sana, suami wanita tua itu juga melaporkan jika busur panah miliknya yang ia simpan di dalam gudang tiba-tiba saja menghilang. Saat baru saja memasuki gudang, mereka langsung mencium adanya aroma busuk. Setelah itu, Holt juga menemukan sebuah cincin yang tergeletak di sana. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar kabar jika Creed telah ditemukan dalam keadaan tewas akibat terkena panah. Dan di panah itu juga ditemukan sidik jari yang sama dengan yang menempel di tubuh Jet sebelumnya. Mendengar hal itu, asumsi Holt pun tertuju pada si pemilik cincin yang ia temukan di dalam gudang. Di tempat lain, Dan terlihat tengah menginap di sebuah motel. Di saat ia akan membasuh tangannya, ia tak sengaja menemukan tulisan berisi kalimat "Mohon lupakan aku" yang ditulis oleh Zoe sendiri. Zoe terlihat tengah berada di sana untuk mengamati Dan.
Setelah itu, Dan juga tak sengaja melihat bayangan Zoe yang sekejap melintas. Begitu ia berinisiatif untuk mengejarnya, tiba-tiba saja kelompok Trey masuk untuk menyerangnya. Ketika Dan baru saja akan mereka bawa, tanpa diduga Cody diserang oleh Zoe. Melihat Zoe dengan matanya yang terlihat menyeramkan, Trey segera memacu mobilnya dan mencoba untuk meninggalkan tempat itu. Namun Zoe juga tak menyerah begitu saja dan berusaha mengejar mereka. Hingga ia pun berhasil meloncat ke bak mobil dan bertarung dengan West. Trey pun terlihat sangat senang sekali karena ia melihat West yang berhasil menikam Zoe berkali-kali. Namun anehnya tikaman tersebut tidak berpengaruh sama sekali, dan justru West lah yang berhasil dikalahkan oleh Zoe. Menyadari hal itu, dengan cepat Trey menginjak remnya. Zoe pun terjatuh dari mobil dan langsung ia tabrak. Namun ternyata anehnya Zoe masih bisa bangkit kembali. Melihat hal itu, mereka pun ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Dengan keadaan Dan yang terikat dan Cody yang tengah terluka, Trey dan West dibuat keheranan dengan Zoe yang masih bisa bertahan. Tak berselang lama, ayah Jet yang bernama Roddy, yang juga merupakan mantan tentara, terlihat datang bersama dua anak buahnya dengan membawa sejumlah senjata. Sedangkan, di tempat lain, Zoe terlihat tengah memulihkan diri dengan menyambung kembali tulangnya yang patah menggunakan anak panah. Setelah itu, dia juga membuang semua isi perutnya yang sudah membusuk dan mengisinya kembali dengan pasir. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja petir bergemuruh. Dan bersama itu pula, roh sang kepala suku tiba-tiba keluar dari tubuh Zoe dan memukul tanah yang ada di depannya. Ajaibnya, tanah itu mengeluarkan sebilah pisau, kapak dan kalung milik sang kepala suku yang selama ini telah terkubur di sana. Malam harinya, Roddy pun mulai bertanya pada mereka perihal alasan Zoe mengincar mereka semua. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Trey pun mengarang cerita dengan mengatakan kalau Zoe awalnya menggoda mereka semua. Namun setelah itu Zoe malah menghabisi Jet. Oleh karena itu, dengan terpaksa West pun menghabisi Zoe, dan mereka pun tak tahu menahu perihal Zoe yang bisa bangkit kembali dari kematiannya dan memburu mereka semua. Drove it into that nigger lover to the hell. Di tempat lain, Holt terlihat mendatangi rumah Trey dan hanya mendapati ada Skeeter di sana. Lalu, Skeeter pun memberitahu lokasi di mana Trey dan lainnya bersembunyi. Setelah itu, Skeeter juga menjelaskan pada Holt perihal semua yang telah terjadi pada Zoe. Di tempat persembunyian, setelah mendengar cerita dari mereka, Roddy pun mengeluarkan kalimat rasis dan berlaku kasar kepada Dan. Namun West juga berusaha mengingatkannya karena tindakannya tersebut juga bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam daftar pembalasan Zoe. Motherfucker! She don't give a fuck for this nigga anymore. Selang beberapa saat, anak buah Roddy yang bernama Will memberi kabar perihal Cody yang memutuskan untuk melarikan diri. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas keluar karena mereka khawatir Cody akan pergi ke rumah sakit, yang menyebabkan lokasi mereka bisa terekspos. Dengan cepat, West pun berinisiatif untuk menghentikan Cody. Namun sebelum West berhasil untuk menghentikannya, secara mengejutkan Zoe tiba-tiba muncul dan menghadang mobil Cody. Tanpa ampun, ia juga langsung menghabisinya. Kemunculan Zoe saat itu membuat mereka semua terheran-heran. Dengan polesan wajah dan bayangan hitam yang terlihat dari balik tubuh Zoe, Trey dan West segera menyadari jika Zoe ternyata tengah dirasuki oleh roh sang kepala suku Apache. Untuk itu, Trey segera memerintahkan teman-temannya untuk bersiap-siap. Saat mereka tengah bersiap-siap dalam sebuah ruangan, Roddy dan Will dikejutkan oleh sebuah benda yang tiba-tiba menghantam Roddy. Akibatnya, tubuh Roddy pun terpental dan bersama dengan itu juga, secara brutal Zoe muncul untuk menghabisinya. Melihat hal itu, dengan paniknya Will mulai melepas beberapa tembakan ke arah Zoe. Dengan cepat, Zoe pun naik ke atap untuk menghindari tembakan tersebut. Mendengar ada kegaduhan, West sontak segera menuju ke sana. Namun saat Zoe berhasil menjebol atap, pintu yang ada di hadapan West tiba-tiba tertutup sehingga dia hanya bisa mendengar teriakan kesakitan dari Will. Saat pintu berhasil dibuka, West telah mendapati tubuh Will yang sudah tergeletak tak bernyawa. Tak berselang lama, West kembali mendengar teriakan dari salah satu anak buah Roddy. Saat ia menghampirinya, malangnya lagi West juga mendapati pria itu telah terbunuh dengan keadaan yang sangat mengerikan. Saat lampu dinyalakan, Zoe tiba-tiba saja sudah berdiri tepat di sampingnya. West sontak kaget dan melepas tembakan ke arah Zoe.
Saat peluru dari West berhasil mengenai Zoe, bersamaan dengan itu juga, roh sang kepala suku juga ikut keluar dari tubuh Zoe dan melemparkan kapak ke arah West. Di tempat lain, Trey terlihat tengah mencari keberadaan dari teman-temannya. Saat sampai di salah satu ruangan, ia tak sengaja melihat kaki Trey yang menggelepar kesakitan. Tak lama kemudian, dari sudut ruangan, Zoe tiba-tiba muncul sembari menenteng jantung Trey. Lalu Zoe juga sempat mengucapkan kalimat "Walking Hell" dengan suara yang menyeramkan. Tak lama kemudian, dari luar terdengar ada suara Holt yang memerintahkan Trey untuk keluar. Kesempatan itu tentu saja dimanfaatkan oleh Trey untuk meloloskan diri. Namun saat berhasil kabur dari Zoe, Trey malah menembak Holt dan segera pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, Zoe terlihat tengah menemui Dan yang saat itu dalam keadaan tertunduk lesu. Setelah memastikan keselamatan Dan, secara perlahan Zoe pergi untuk meninggalkannya. Zoe? Di tempat lain, Grey Wolf pun memutuskan untuk menghubungi nomor Dan yang ia dapatkan dari selebaran kasus hilangnya Zoe. Karena tak mendapatkan respon, ia pun meninggalkan pesan suara untuk Dan mengenai semua peristiwa yang telah menimpa Zoe selama ini. Namun, tiba-tiba saja Trey datang menemuinya. Dengan tergesa-gesa, Trey bertanya pada Grey Wolf tentang kalimat yang sempat keluar dari mulut Zoe. Trey merasa ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh Grey Wolf selama ini. Karena Trey mengerti jika kalimat itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh kepala suku Apache sebelum kepalanya dipenggal oleh kakek buyutnya ratusan tahun silam. Namun sialnya, saat ia mencoba untuk mengembalikan rohnya, roh dari sang kepala suku yang sudah lama mengintai dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam kepada keluarga Trey, memaksa untuk ikut masuk ke dalam jasad Zoe. Sehingga roh sang kepala suku dan roh Zoe pun bersatu untuk membalas dendam. Hunger for the blood of your ancestors that brought them together. She's running around killing like a bloodthirsty savage. Setelah itu, Grey Wolf juga memberitahu Trey perihal satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Satu-satunya cara yang ada adalah dengan memberikan pemakaman yang layak untuk sang kepala suku. Mendengar penuturan itu, Trey pun sadar kalau yang dimaksud oleh Grey Wolf adalah menguburkan tengkorak sang kepala suku di tanah kelahirannya. Dengan cepat, Trey pun segera menyekap Grey Wolf dan pergi untuk mengambil tengkorak koleksi keluarganya. Di waktu yang bersamaan, Zoe ternyata mendatangi rumah Trey. Saat tiba di sana, ia telah mendapati Skeeter yang telah tewas bunuh diri. Setelah itu, ia mendapati ibu Trey yang terlihat ada di sana dan tanpa ampun Zoe juga menghabisinya. Di tempat lain, Trey kembali dengan membawa sejumlah koleksi tengkorak milik keluarganya. Ia segera menumpahkan semua tengkorak itu ke lubang yang telah ia gali. Namun sayangnya, Trey baru menyadari jika salah satu tengkorak yang merupakan tengkorak milik sang kepala suku Apache tidak ada di sana. Dalam kepanikannya itu, tiba-tiba Zoe muncul dengan menenteng tengkorak tersebut. Melihat hal itu, Trey dengan cepat mengambil sebuah gergaji mesin, hingga pertarungan sengit di antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Sekian lama pertarungan itu berlangsung, pada akhirnya walaupun Zoe saat itu dengan keadaan tubuh yang sebagian hancur, ia dengan sangat brutal berhasil untuk menghabisi Trey. Beberapa waktu kemudian, setelah menerima pesan dari Grey Wolf, Dan terlihat telah sampai ke tempat yang disebutkan dalam pesan tersebut. Di sana, ia menemukan tubuh bagian bawah dari Zoe yang tergeletak di tanah. Dan tak jauh dari situ, ia juga mendapati bagian tubuh atas Zoe yang mencoba untuk mengubur dirinya sendiri. Melihat kedatangan Dan, Zoe sontak sangat bersedih, begitupun sebaliknya. Setelah itu, mereka berdua pun saling mengungkapkan isi hati mereka untuk yang terakhir kali. Lalu Dan pun bergegas menyalakan api agar jiwa Zoe dan sang kepala suku akhirnya bisa terbebas. Dan film pun berakhir.